Ada nggak orang NU yang mati husnul khotimah? Banyak. Ada nggak orang Muhammadiyah yang mati husnul khotimah? Banyak, Bu. Ada nggak orang IM yang mati husnul khotimah? Banyak. Bahwasanya ketika kita ngaji supaya kita paham ilmu. Karena Allah ingin disembah dengan ilmu dan Allah tidak ingin disembah dengan kebodohan. Kenapa saya ngaji? Supaya saya mengerti ilmunya. Kenapa saya ngaji? Bukan karena sok suci. Kenapa saya ngaji? Supaya saya mengerti bahwasanya Allah tidak ingin disembah dengan semangat semata. Ngaji bukan untuk menyesatkan orang. Ngaji bukan untuk membatil-batilkan orang dengan begitu mudah. Ngaji supaya kita paham menyembah kepada Allah dengan ilmu. Dan bukan menjadikan status kita lebih tinggi daripada orang yang tidak ngaji sama dengan kita. Saya ingatkan itu. Ibu, jujur saya sampaikan kepada ibu. Ini terutama yang masih suka untuk mengatakan bahwasanya majelisnya lebih benar daripada majelis orang lain. 3 minggu atau 1 bulan yang lalu kita dikagetkan dan kita ikut bergembira dengan wafatnya seorang ustadz, dengan wafat yang sangat indah di atas mimbar. Tahu kita? Hari apa? Hari Jumat. Sedang apa? Khutbah. Sekarang kita tanya dan kita bedah kematian beliau dan wafatnya beliau yang indah sebagai bagian dari cara kita ghibtoh kepada beliau. Tidak ada hari yang terbaik dalam 1 pekan kecuali hari Jumat. Tidak ada jengkal tanah yang terbaik kecuali masjid. Dan di antara masjid mana jengkal yang terbaik? Mimbar. Semua bagian ini sampai bawah atas, mana yang paling mulia? Ini yang paling mulia. Makanya kalau sudah ada orang yang ngomong di sini tidak boleh ngomong. Tidak ada yang boleh bicara. Kenapa kalau ustadz yang ngomong saya boleh bicara? Karena saya nggak di atas mimbar. Makanya tadi ada yang masih bisik-bisik, jam berapa sih ini? Gitu. Setengah 12, Bu, saya jawab. Karena saya tidak di mimbar. Nggak langsung dosa dan tidak langsung batal pahala ibu ketika ikut taklim. Tapi kalau saya sudah berdiri di sini, maka seketika idza qala li sahibika ansit wal imamu yakhutubu faqad lagauta. Kalau khatib sedang bicara di atas mimbar, lalu kamu bicara sama temanmu, kamu batal, apalagi teman kamu. Ibu pernah nggak gitu? Nggak pernah, karena ibu nggak pernah sholat Jumat. Itu yang kedua. Ya. Itu yang ketiga. Hari Jumat di masjid dan di atas mimbar. Tapi mari kita jujur melihat beliau. Apakah beliau 100% frekuensi ilmunya sama dengan kita? Enggak, Bu. Saya yakin seluruh ibu-ibu yang di sini dan di bawah, apakah semuanya pernah mendengar kajian beliau? Enggak. Apakah semua dari kita cocok dengan beliau ketika ngisi? Enggak. Beliau juga tidak pernah menepuk dadanya sebagai ustadz sunnah. Dan orang-orang yang sering menggembur-gemburkan dengan kata-kata ustadz sunnah dan ustadz bukan sunnah juga mengkategorikan beliau bukan ustadz sunnah. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Tapi meninggalnya di atas tempat yang terbaik di antara masjid-masjidnya Allah. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita. Terkadang ada orang yang terkadang tidak selalu harus 100% frekuensinya sama dengan kita, lalu bisa mendapatkan husnul khotimah. Untuk memberikan arti kepada kita bahwasanya hidup kamu itu bukan hanya tentang diri kamu, antara diri kamu dengan Allah. Supaya kita belajar bahwasanya kehidupan kita wajib memegang pendapat yang paling kuat, tapi menghormati orang yang beriman sebagai umatnya Nabi Muhammad yang terkadang tidak sama dengan pilihan kita, itu juga sama pentingnya. Ada nggak orang NU yang mati husnul khotimah? Banyak. Ada nggak orang Muhammadiyah yang mati husnul khotimah? Banyak, Bu. Ada nggak orang IM yang mati husnul khotimah? Banyak. Ada itu Mang Odet, orang Bandung kalau nggak salah, mungkin IM atau apa. Beliau wali kota Bandung meninggal ketika sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan khutbah. Ada Ustadz Syatibi yang videonya sempat viral ketika beliau sedang ngisi kajian gitu. Orang Mampang, orang Al-Hikmah lalu meninggal dunia.
Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Ilmu yang kita pelajari, ambil pendapat yang paling kuat. Tapi menghormati pendapat orang lain yang terkadang tidak sama dengan kita, penting. Udah nggak laku sekarang itu. Cara kita untuk mendoktrin kepada pengikut kita supaya hanya mau kepada kita dan menutup mata kepada orang selain kita. Kita tidak pernah tahu kebaikan orang itu di hadapan Allah sehingga kita tidak boleh untuk menjudge-nya begitu instan dan begitu mudah. Ini bukan berarti nanti ibu tidak peduli dengan ilmu. Harus peduli dengan ilmu. Tapi cara kita menghormati orang lain itu teramat penting supaya kita paham. Kenapa Allah wafatkan orang yang mati husnul khatimah itu tidak semuanya 100% frekuensinya sama dengan kita ketika ngaji. Supaya membuka mata kita, supaya membuka mataku, supaya membuka matamu. Ada orang yang terkadang tidak selalu 100% sama dengan dirimu, tapi ternyata dia pun mendapatkan husnul khatimah. Kadang-kadang ada tetangga kita, ibu, mungkin 1-2 dia melakukan tindakan yang salah. Menurut kita itu salah. Dan ternyata mungkin pendapat kita itu benar di sisi Allah. Tapi di balik 1-2 perkara yang salah yang dia lakukan, bisa jadi dia melakukan amalan-amalan lain, di mana amalan yang lain itu justru mendatangkan ridhonya Allah kepadanya. Dan kita tidak tahu. Oke, dalam masalah tahun baru dia salah. Tapi bisa jadi dia punya masalah-masalah yang lain, yang amal-amal soleh itu dilakukan oleh beliau, yang tidak kita sadari, tanpa kita sadari amalan-amalan yang lain. Itu menghapuskan dosanya ketika dia di tahun baru, dan Allah menerima amalnya. Karena banyaknya amal lain selain itu yang Allah terima ketika dia betul-betul ikhlas. Kan kita tidak pernah tahu. Cara kita melihat orang lain itu penting. Saya pernah menyampaikan sebuah analogi di sini. Saya ingatkan kembali karena peristiwa ini baru saja terjadi supaya kita semakin paham. Kalau saya janji sama istri saya. Bibu, iya. Ketemu yuk di warung Padang. Oke. Warung Padang mana? Duha dan malam. Bukan pagi sore, enggak. Duha dan malam. Contoh. Kalau saya nyebutkan yang tadi kan iklan namanya. Lalu istri saya bertanya, jam berapa kita mau ketemu, Bi? Jam 1 ya. Jangan telat. Oke, jam 1. Kita ketemu ya, Bi? Iya. Saya berangkat dulu ya, ada kerjaan. Oke. Jam 1 ya, Bi? Jam 1. Paham kan, Pak? Kalau istri sudah pulang, berarti kita tidak boleh telat. Jam 1 siang, istri saya sudah on time di warung Padang. Saya jam 1 siang belum datang. Jam 2 belum datang, jam 3 belum datang. Nelpon saya sudah lebih dari 99 kali. Lebih dari Asmaul Husna. Saya qadarullah tidak bisa ngangkat. Karena saya lagi sibuk dengan sesuatu yang saya persiapkan. Sekalinya ngangkat, mati. Jam 3 istri saya nelpon sudah nggak bisa. Sudah, kotak, box. Jam 4, ditelepon tidak bisa, istri saya masih nungguin itu di warung Padang. Rendangnya sudah habis 7. Apalagi tongkol baladonya, Masya Allah. Sama giginya. Maka jam 3 sampai jam 4, saya belum datang. Jam 5 saya baru datang, Pak. Istri saya dalam kondisi sudah betul-betul marah atau senyum, Pak? Marah lah, tidak usah kita sok mengatakan senyum. Pasti marah. Berasap atau tidak kepalanya? Tergantung. Warung Padangnya ber-AC atau tidak ber-AC. Maka ketika datang, istri saya sudah langsung marah. Kamu ini janji jam 1. Ditelepon 99 kali. Tidak diangkat. Sampai ditelepon jam 3, juga nggak diangkat. Mati lagi handphonenya. Lalu saya berkata, maafin saya ya, saya salah. Tapi karena saya lagi mempersiapkan sesuatu. Istri saya sudah tidak peduli apa yang saya persiapkan. Dan dia tidak nanya, apa yang kamu persiapkan, Binda? Egonya lagi naik tinggi. Maka saya berkata sama istri saya membelikan kamu kalung. Tuh Pak, istri kita itu kayak gini-gini nih. Padahal contoh loh itu. Disebutkan kalau langsung wih gitu.
Itu contoh. Saya membelikan kamu kalung. Kalungnya harganya 300 juta. Kira-kira istri saya terus akan marah atau tersenyum? Paham maksud saya, Pak? Memaafkan saya atau tetap menganggap saya bersalah? Dan kira-kira apa perkataan istri saya setelah itu? Istri saya akan berkata, Bi, iya, lain kali telatnya jam 9 malam ya, Bi. supaya kalungnya 600 juta. Paham di sini? Jangan sampai nanti pulang ditanya, tadi ngajinya apa? Ustadz beliin kalung 200 juta. Enggak. Bukan itu. Intinya adalah bahwasannya bisa jadi kita punya salah, tapi bisa jadi ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan yang menjadikan akhirnya Allah itu ngampunin kita. Bisa jadi tetangga kita ketika ada yang meninggal, dia salah mengambil pendapat ijtihad, tapi dalam masalah yang lain dia memiliki kebaikan yang tidak kita sadari, Bu. Paham di situ? Sehingga akhirnya nanti sepertiga yang kedua ketika kita mengikuti sunnah, sepertiga yang kedua itu kita pastikan bahwasanya setiap apapun dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari ilmu. Janganlah kita merasa bahwasanya yang membaca kitab itu hanya kita. Janganlah kita merasa bahwasanya yang membaca kitab itu hanya guru kita. Seakan-akan guru lain tidak ada yang membaca kitab. Jangan punya sikap kayak gitu. Dan saya itu tidak memusuhi siapapun, yang kecuali yang saya musuhi itu adalah sikap kita sesama muslim itu. Jangan sampai kita itu gampang untuk memusuhi orang yang beriman. Kita tidak cocok, wajar. Emang kita harus cocok supaya kita saling mencintai gitu. Kalau ada seorang guru ngaji, dakwah, tapi sekali gurunya keluar dari masjid tidak mau menyapa kepada guru yang lain yang tidak sama dengan dirinya kecuali yang disapa muridnya, terus kita belajar apa dari dirinya? Setiap orang bisa menyampaikan teori tentang persaudaraan, tapi tidak setiap orang bisa menyampaikan keteladanan dalam persaudaraan. Saya lebih senang anak saya belajar dari orang yang standar ilmunya, tapi memiliki kemuliaan akhlak ketika dia menyikapi orang lain. Itu jauh lebih saya senangi untuk anak saya. Daripada anak saya belajar dengan orang yang pintar, tetapi mereka justru membangun istana-istana tinggi hanya untuk menjadikan merasa jumawa dan melangit dengan apa yang mereka pelajari. Tidak. Jangan gitu.